Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama kita mata pelajaran matematika ya, di kelas 7C. Oke, baiklah, kita akan membicarakan tentang mengenal bilangan bulat. Nah, jadi pada saat di sekolah dasar dulu ya, tentunya kalian pernah mendengar istilah bilangan cacah ya, dimana bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, dan 3 sampai seterusnya. Nah, itu adalah bilangan yang paling dasar. Nah, jadi ketika kita menentukan banyaknya suatu benda, itu biasanya kita akan menggunakan bilangan cacah untuk menyatakannya. Ya, misalnya bangkunya itu ada 1 atau 2. Nih contohnya ya. Seperti menentukan banyaknya buah apel di atas meja, kemudian banyaknya siswa di dalam kelas dan lain sebagainya. Itu tentu menggunakan bilangan cacah ya, dari 0 sampai seterusnya, sampai tak terkira, pokoknya sejumlah benda atau sejumlah sesuatu yang ingin kita hitung. Nah, jadi bagaimana jika bilangan-bilangan cacah tersebut digambarkan pada suatu garis bilangan? Nah, untuk mempermudahnya kita akan membuat garis bilangan untuk supaya kita lebih mudah mengenal bilangan cacah. Jadi bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita menggunakan satu cara yang disebut dengan garis bilangan. Di mana garis bilangan itu dapat membantu kita untuk lebih mengenal ya dalam bilangan cacah. Contohnya nih, jika bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya digambarkan pada suatu garis bilangan, maka akan menjadi seperti ini nih. Ini contohnya, itu garis bilangan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang disebut dengan garis bilangan. Contohnya adalah sebagai ilustrasi, seorang siswa berdiri pada titik 0 pada lantai berpetak. Ia memilih satu garis lurus yang menghubungkan petak lantai tersebut, garis lurus ya. Ia berdiri di satu titik dan ia menamakan titik tersebut dengan titik 0. Nah, anggap aja ilustrasinya seorang siswa berdiri di titik 0. Ya. Tuh, kita gambarkan seorang berdiri di titik 0. Nah, kemudian siswa ini kan di satu titik yang menamakan titik tersebut dengan titik 0. Nah, garis pada petak di depannya diberi angka 1, 2, 3, dan 4. Contohnya ya, ini contoh aja. Garis bilangannya, dia awalnya di 0, kita beri angka 1, 2, 3, dan 4. Jika ia maju 4 langkah ke depan, maka ia berdiri di angka 4. Nah, kalau dia maju nih 4 langkah ke depan, berarti dia sekarang posisinya ada di angka 4. Ya, kenapa plus? Karena ini adalah tambahannya. Nah, jadi ia berdiri di angka plus 4. Jika ia mundur 2 langkah ke belakang, nah maka dia berdiri di angka plus 2. Nah, ya kan? Jadi maju 4 langkah, berarti dari 0 ke 4 plus 4 angkanya. Kemudian jika dia mundur lagi 2 langkah, berarti dia posisinya sekarang ada di plus 2. Kemudian ia mundur 3 langkah ke belakang lagi, berdiri di angka berapakah siswa tersebut? Kalau kita hitung 1, 2, 3. Nah, dari posisi apa ini? Kan bilangannya ada 0, 1, 2, 3, 4. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, tuh kan kita bahas. Jadi berdasarkan ilustrasi pada slide sebelumnya, dapat kita perhatikan bahwa posisi 4 langkah ke depan dari titik 0 tadi itu dinyatakan dengan plus 4. Ingat ya, kalau dia melangkah ke kanan dari garis bantu tadi, garis bilangan, itu ada posisinya plus 4. Demikian pula dengan 2 langkah ke depan dinyatakan dengan plus 2, sama kayak tadi gambarnya. Nah, sebaliknya, jika posisi 4 langkah ke belakang dari 0, maka dinyatakan dengan negatif 4. Tuh, negatif 4. Ingat ya, ya kan di posisi 0 tadi ya. Kalau langkahnya mundur atau langkahnya ke belakang, nah, maka dia posisinya adalah negatif 4. Demikian juga dengan 2 langkah ke belakang dinyatakan dengan negatif 2.
Kemudian pasangan bilangan seperti itu ya, jika dikumpulkan maka membentuk suatu kumpulan namanya bilangan bulat. Tanda positif pada bilangan bulat biasanya tidak perlu dituliskan. Nah, kumpulan semua bilangan disebut sebagai himpunan bilangan bulat. Nah, jadi himpunan bilangan bulat biasanya itu dituliskan atau dinotasikan sebagai berikut. Nah, bilangan bulat adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, jadi itu bilangan bulat. Nah, paham kan? Nah, ini saya ulang lagi. Jadi, pasangan dari angka-angka di atas jika dikumpulkan maka membentuk suatu kumpulan yang disebut dengan bilangan bulat. Tuh. Kalau dia angkanya positif, kalau maju lah, tadi maju ke depan atau melangkah ke sebelah kanan, kalau sesuai gambar ya, itu positif. Nah, kalau positif itu biasanya nggak ditulis positifnya, langsung aja 1, 2, 3 gitu. Beda halnya kalau dia ke arah kiri gambar kita atau mundur ke belakang, itu ditulis dengan angka negatif. Nah, kemudian lanjut ya. Berdasarkan penjelasan pada slide sebelumnya, maka definisi bilangan bulat yaitu suatu bilangan yang terdiri atas himpunan bilangan negatif, bilangan 0, dan himpunan bilangan positif. Gambarnya adalah sebagai berikut nih ya. 0. Ini merupakan titik awal. Titik awal netral. Sedangkan di sebelah kanan itu disebut dengan bilangan bulat positif, yang sebelah kiri adalah bilangan bulat negatif, ya kan? Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Jadi 0 itu adalah angka netral. Ya, dia kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Semua ini nih dari min 4 sampai 4 itu tadi adalah namanya bilangan bulat. Oke, sekarang bagaimana menyatakan hubungan antara dua bilangan bulat? Contoh ya, kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Nih, ada garis bilangan min 4 sampai garis bilangan 4. Pada garis bilangan tersebut, semakin ke kanan bilangannya maka semakin besar nilainya. Tuh, ini kan 0 netral tadi ya. Semakin ke kanan 1, 2, 3, 4. Semakin besar nilainya. Sebaliknya, semakin ke kiri letak bilangannya itu akan semakin kecil nilainya, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk setiap P dan Q bilangan bulat. Nah, semakin kiri ini ya, yang kiri semakin kecil. Jadi min 4 itu tidak sama dengan 4 karena dia bilangan positif dan negatif. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk setiap nilai P dan nilai Q termasuk dalam bilangan bulat ya, bilangan bulat ini, maka berlaku hukum seperti ini. Nah, Bapak ulangi lagi ya. Jika P terletak di sebelah kanan Q, nah kita main dua angka nih, anggap aja P angka yang pertama, Q itu angka yang kedua. Nah, jika P terletak di sebelah kanan Q, maka P adalah lebih besar dari Q. Ingat ya, panahnya begini, itu P menunjukkan lebih besar daripada Q. Nah, keterangannya ya dibaca P lebih dari Q. Sedangkan jika P terletak di sebelah kiri Q, ya, maka P lebih kecil dari Q atau P dibaca kurang dari Q. Nih contoh nih. P ya, letaknya di sebelah kanan. Kan di sebelah ya kan, Q di sebelah kiri. Maka poin kedua, Q dibaca kurang dari P, ya kan? Nah, jelas. Sedangkan jika P di sebelah kiri, Q di sebelah kanan, maka P lebih kecil dari Q. Bisa aja ini dibalik. Jadi Q lebih besar dari P. Kan sama. P lebih kecil dari Q, sedangkan Q lebih besar dari P. Sama aja itu. Contoh nih ya. Angka 2 terletak di sebelah kanan 0. Ya, angka 2 di sebelah kanan 0, sehingga 2 lebih besar daripada 0 kan. Sebaliknya 0 terletak di sebelah kiri 2, sehingga 0 lebih kecil dari 2. Kan kalau di sebelah kanan, nah ini tadi angka 2 di sebelah kanan 0, berarti 2 lebih besar dari 0. Kalau 0 terletak di sebelah kiri 2, berarti 0 lebih kecil dari 2 ya. Kita lanjut lagi. Bilangan bulat dapat dinyatakan dalam sebuah garis bilangan
yang terdapat dua macam bentuk garis bilangan ya, yaitu mendatar, horizontal nih ya, 0 sampai 4, contohnya tadi 0 sampai 4. Bisa juga dengan garis bilangan lain, yaitu garis bilangan lawan dari mendatar, disebut dengan garis bilangan vertikal. Sama aja, cuma jika dia ke atas maka semakin besar bilangan, jika dia ke bawah maka semakin kecil bilangan. Sama aja nih dengan horizontal, dia semakin ke kanan semakin besar, dia semakin ke kiri semakin kecil. Nah itu prinsip utama bilangan bulat. Kita harus mengerti bilangan bulat itu seperti apa ya. Jadi bilangan bulat itu adalah tadi yang pertama, bilangan yang dapat suatu dari himpunannya. Jadi tuh ya, ini kita mengenal pernyataan dari bilangan bulat. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi-materi sebelumnya, itu adalah persamaan bilangan bulat, hitungan bilangan bulat, dan sebagainya. Ini adalah kita mengenal bilangan bulat dan mengenal garis bilangan. Jadi perbedaan angka positif dengan angka negatif. Nah, ini kalian perlu pahami. Bisa kalian ulang-ulang, nanti akan Bapak kasih soal untuk kalian ya. Terima kasih. Ini adalah pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih.